Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Van Pratama Putra dari 11 TKJ. Saya akan membuat video tentang penjelasan dari pengertian paragraf, kalimat deduktif dan induktif. Kita langsung saja ke pengertian paragraf. Paragraf adalah susunan dari beberapa kalimat yang terjalin utuh mengandung sebuah makna, di dalamnya terdapat gagasan utama. Paragraf deduktif dan induktif adalah salah satu contoh yang dilihat dari letak gagasan utamanya. Paragraf deduktif adalah paragraf yang kalimat utamanya terletak di awal paragraf, dilengkapi dengan kalimat penjelas sebagai pelengkapnya. Paragraf ini diawali dengan pernyataan umum dan disusul dengan penjelasan umum. Istilah deduktif bersifat deduksi. Paragraf deduktif adalah paragraf yang dimulai dari pernyataan yang bersifat umum, kemudian diturunkan atau dikembangkan dengan penggunaan pernyataan-pernyataan yang bersifat khusus. Pernyataan yang bersifat khusus itu bisa berupa penjelasan, rincian, contoh-contoh, atau bukti-buktinya. Karena paragraf itu dikembangkan dari pernyataan umum dengan mengemukakan pernyataan-pernyataan khusus. Dapatlah dikatakan bahwa penalaran paragraf deduktif itu berjalan dari umum ke khusus. Sekarang saya langsung menjelaskan contoh paragraf deduktif. Kastil Batavia sering disebut bangunan tua oleh pencinta sejarah di Jakarta. Kastil ini hanya bisa dinikmati dalam bentuk foto atau lukisan kuno. Akan tetapi, foto dan lukisan kuno pun sulit didapatkan. Lantas, di mana sebenarnya letak kastil itu berada? Letak kastil itu dan bagaimana kondisi lahan bekas kastil tersebut. Itulah contoh paragraf deduktif. Kita langsung ke paragraf yang kedua, yaitu paragraf induktif. Paragraf induktif adalah paragraf yang dimulai dengan menyebutkan peristiwa-peristiwa yang khusus untuk menuju ke kesimpulan umum yang menyangkut semua peristiwa khusus di atas. Ciri-ciri induktif antara lain: terlebih dahulu menyebutkan peristiwa-peristiwa khusus, kemudian menarik kesimpulan berdasarkan peristiwa khusus. Kesimpulan terdapat di akhir paragraf. Jenis paragraf induktif adalah generalisasi, analog, klasifikasi, perbandingan, dan perbandingan. Sekarang kita pindah ke sebab akibat. Istilah induktif bersifat induksi. Kata induksi berasal dari bahasa Latin deusere, duksi, ductum berarti membawa ke, mengantarkan, induksi, inductum berarti membawa ke, memasukkan ke dalam. Lebih lanjut, istilah induksi dijelaskan sebagai metode pemikiran yang bertolak dari hal khusus untuk menentukan hukum atau simpul, karena pernyataan khusus dapat berupa contoh-contoh dan pernyataan umum itu berupa hukum atau simpulan. Maka dikatakan bahwa paragraf induktif itu dikembangkan dari contoh hukum atau simpulan. Berbeda dengan paragraf deduktif, pada paragraf di atas kita seperti menarik kesimpulan dari kalimat-kalimat yang ada pada awal paragraf. Inilah perbedaan paling signifikan antara paragraf deduktif dan induktif. Paragraf induktif kalimat utamanya ada pada akhir paragraf yang juga merupakan kesimpulan dari paragraf itu sendiri. Kali ini saya akan menjelaskan contoh paragraf induktif. Contoh 1. Penampilan unik dalam satu daun ada 2 warna atau lebih. Kelangkaan membuat ia diburu oleh para kolektor. Harganya menyamai karya seni, meroket ratusan kali lipat. Hanya satu yang diinginkan oleh para kolektor, yaitu keeksklusifannya. Bayangkan saja, peluang 1/1 juta. Kelahiran, itu Taman Haregat. Contoh 2. Pada tahun 1959, negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa setuju atas deklarasi hak anak-anak. Dalam deklarasi ini disebutkan bahwa anak-anak berhak atas cinta dan pengertian, makna, perumahan, kesehatan, pendidikan, dan fasilitas untuk bermain sehingga mereka dapat tumbuh dan berkembang dengan cara yang sehat. Setiap anak berhak untuk mendapatkan perlakuan yang baik. Itulah contoh paragraf deduktif dan induktif. Sekian dari penjelasan tentang pembelajaran kalimat paragraf
deduktif dan induktif. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.